Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan senang sekali pemirsa karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani dan menjumpai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Di mana di program UMJ Talks ini akan menjadi ruang diskusi, ruang cerita dan juga berbagi inspirasi bersama dengan mahasiswa terbaik yang ada di UMJ. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali pemirsa dan juga menyentuh hati, yaitu mengenai inklusivitas. Di mana inklusivitas ini kali ini adalah bagaimana inklusivitas merangkul perbedaan dan berprestasi tanpa batas, yaitu di mana kampus menjadi ruang yang tidak hanya menjadi pintu tapi juga membuka hati bagi setiap mahasiswa apapun kondisi dan keterbatasannya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pemirsa, dua orang mahasiswi. Yang pertama ada Ainun Nusratila Alfalah atau yang biasa disapa dengan Atila, yang merupakan mahasiswi dari Ilmu Komunikasi FISIP, yang mana ini banyak sekali prestasi yang diraihnya. Kita sapa dulu ya pemirsa ya. Assalamualaikum Atila. Waalaikumsalam Kak Vini. Sehat ya Atila ya? Alhamdulillah Kak Vini, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Nah Atila ini pemirsa prestasinya luar biasa sekali karena Atila ini pernah meraih juara Harapan 1 kompetisi presenter TV dan radio pada tahun 2023 dan juga juara 2 kompetisi digital public relation regional 1 Kemkominfo pada tahun 2025 ini. Keren ya, tepuk tangan nih pemirsa, tepuk tangan virtual nih untuk Atila. Dan yang kedua ada Danka Rahmadina Talogo. Assalamualaikum Danka. Waalaikumsalam Kak Vini. Iya, Danka ini mahasiswi agrobisnis ya. Agribisnis ya. Agrobisnis. Nah ini Danka juga prestasinya luar biasa nih pemirsa, yaitu menjadi asisten dosen mata kuliah strategi agrobisnis dan juga penerima beasiswa Cendekia Basnas ya, angkatan 6 ya. Selamat ya Danka ya, dan juga Atila ini luar biasa sekali. Danka dan Atila banyak sekali prestasi yang diraih dan dua-duanya ini membuktikan ya bahwa apapun kondisi yang ada ini tidak bisa menghalangi dan tekad itu yang utama ya untuk bisa meraih dan berprestasi. Oke, nah kita akan mulai dulu nih. Kita akan memulai karena kan biasanya kalau langkah besar ya dan juga prestasi itu dimulai dari langkah awal ya. Mungkin Kak Vini mulai dari Atila dulu ya. Atila mungkin bisa cerita nih kalau misalnya Atila kan teman-teman seumuran Atila mungkin masih banyak yang bergelut ya dengan minatnya ataupun juga meraih prestasi gitu, kira-kira aku nih jagonya di apa nih ya gitu. Nah kalau Atila kan di usianya yang sekarang terus masih menempuh pendidikan ya di UMJ ini, Atila udah berhasil meraih prestasi sebagai presenter gitu kan. Nah apa juga nih titik awalnya nih Atila bisa percaya diri untuk kemudian juga memilih jurusan ilmu komunikasi Atila ya di tengah keterbatasan yang ada. Mohon maaf misalnya dengan kondisi Atila ya, dengan hal ini nih ya dengan tunanetra Atila tuh bisa pede gitu dan tetap berprestasi gitu Atila. Oke, jadi pada awalnya itu memang aku tertarik sih ya, memang suka gitu dengan bidangnya komunikasi. Kalau dari dulu sih memang katanya dari kecil aku anaknya suka ngomong gitu, jadi suka ngomong, suka cerita. Nah terus kenapa bisa milih ilmu komunikasi itu balik lagi ya karena memang awalnya aku suka dengan bidang-bidang yang berkaitan sama ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi itu sendiri kan juga cakupannya luas ya gitu. Jadi kita bisa belajar tentang PR, terus juga bisa belajar yang berhubungan dengan penyiaran gitu. Jadi memang salah satu alasan juga kenapa aku berminat untuk pilih di jurusan ilmu komunikasi karena memang suka gitu ya dengan bidangnya dan memang cakupannya luas. Dan kalau misalkan ditanya gimana bisa percaya diri, alhamdulillahnya karena dari dukungan orang tua juga ya, dukungan orang tua, dukungan keluarga, dukungan dari lingkungan sekitar yang memang selalu support aku, apapun bidang yang aku pilih itu memang alhamdulillahnya selalu disupport. Akhirnya di sini aku mau menunjukkan kalau oh memang ini bidangnya aku mau nunjukin kalau aku tuh bisa dan percaya diri. Keren Atila. Jadi seperti itu ya Atila, memang sudah punya nih, udah menemukan ya kegemarannya, kebiasaan kayak dari awal memang seneng
berbicara gitu ya, senang ngomong, dan akhirnya itu juga dengan dukungan jadi berani tampil ya Tila ya. Sehingga walaupun apapun kondisinya masing-masing kita kan pasti memiliki keterbatasan ya Atila ya. Apapun itu gitu, tapi Atila tidak memandang itu menjadi penghambat ya. Betul. Atila justru itu menjadi tantangan tersendiri ya Atila ya. Nah ini yang harus dicontoh nih teman-teman nih, Sobat Unggul TVMJ dan juga TV Muhammadiyah. Nah kalau Danka, ini gimana juga nih Danka? Biasanya juga Danka, banyak orang kan yang kadang-kadang tuh suka fokus ya kekurangan fisik ya kan, macam-macam lah ya. Ada yang misalnya kalau fisik nih misalnya apa ya, gemukan atau ada segala macam gitu kan. Nah, tapi Danka gimana tuh bisa membuktikan walaupun apapun itu dengan kekurangan yang ada, tapi Danka nih berani nih bahkan jadi asisten dosen gitu. Ceritanya gimana Danka? Sebenarnya sih balik lagi ya dari motivasi dukungan dari orang tua pastinya. Dukungan dari orang tua yang mana dari mulai aku awal-awal itu sebelum aku menjadi asisten dosen, aku juga sudah menjadi guru TPA di dekat rumah aku. Nah dari situ aku ngerasa kalau kayaknya aku seneng deh untuk ngajar, aku seneng untuk ketemu orang lain, aku seneng untuk ngajarin hal yang aku tahu dari orang yang nggak tahu jadi tahu gitu. Nah dari situ terus abis itu kemudian dari situ aku mulai bercerita juga sama dosen aku. Alhamdulillahnya dosen aku juga orangnya mudah terbuka sama mahasiswanya, jadi aku sering cerita-cerita. Terus aku juga pernah mengajukan diri kayak saya mau boleh nggak Bu jadi asisten dosen. Nah dari situ beliau tahu kalau saya ada keinginan untuk jadi asisten dosen, akhirnya beliau menunjuk saya untuk menjadi asisten dosen. Seperti itu. Gitu, keren banget. Usahanya apa tuh Danka biar bisa benar-benar dipercaya dan terpilih gitu yang Danka lakukan? Kalau dari usahanya sendiri, mungkin dari sebelum pas lagi mata kuliah itu sendiri, aku menekuni mata kuliah tersebut yaitu mata kuliah strategi agribisnis. Nah dari situ dibuktikan dari hasil nilai IPS aku juga yang baik, jadinya dosen milih aku menjadi asisten dosen. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu IPK-nya berapa nih Danka? Kalau IPK aku sendiri alhamdulillah 3,93. Wow, keren banget. 3,93, keren banget ya Danka dan juga Atila ini udah membuktikan ya bisa berprestasi tanpa batas ya Danka juga Atila. Nah, kita pengen tahu juga Danka, biasanya untuk meraih prestasi itu kan ada perjuangan, tahapan yang dilakukan gitu kan ya. Ini seperti apa? Kita akan bahas ya di segmen selanjutnya. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks dalam tema kita kali ini merangkul perbedaan dan berprestasi tanpa batas. Nah, kita lanjut lagi ya ke Atila dulu deh nih, ke Atila dan Danka. Kalau menurut teman-teman ya, apa sih makna inklusivitas nih ya menurut Atila dari sudut pandang orang yang mungkin setiap hari beraktivitas dalam keterbatasan tapi nggak membatasi mimpi nih? Oke, inklusivitas ya. Kalau menurut aku sendiri sih inklusivitas itu bagaimana menciptakan lingkungan yang memang bisa diakses oleh semua kalangan ya, baik non-disabilitas ataupun disabilitas. Dan dalam inklusivitas itu terbentuklah kayak kolaborasi atau kerjasama yang akhirnya bisa menyatukan antara disabilitas dengan non-disabilitas itu. Karena memang sebenarnya teman-teman disabilitas itu sama kok dengan teman-teman non-disabilitas yang lain, bisa beraktivitas juga, bisa menempuh pendidikan, bisa bekerja dan melakukan aktivitas lain. Cuman memang mungkin caranya yang sedikit berbeda gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi disabilitasnya masing-masing. Tapi bukan berarti akhirnya jadi batas nih, jadi ada sekat antara disabilitas dengan non-disabilitas. Justru itu jadi peluang agar disabilitas sama non-disabilitas ini bisa saling bersatu dan bisa saling berkolaborasi gitu. Keren banget, makasih Atila. Kalau Danka gimana? Kalau aku sebenarnya sama aja sih ya, maksudnya dimana kita ngerasa kalau kita tuh nggak berbeda dengan yang lain gitu, dimana kalau orang lain bisa kita juga pasti bisa, dan setiap orang itu juga mau disabilitas maupun non disabilitas itu juga punya keunggulan dan kekurangannya sendiri gitu. Hanya ya mungkin berbedanya mungkin kalau di disabilitas mungkin ada satu keterbatasan yang mungkin itu menurut orang itu menghambat, tapi sebenarnya di sisi lain pasti ada deh dari kita sendiri tuh menjadi keunggulan kita sendiri gitu. Baik, jadi kita harus fokus juga dengan keunggulan ya, atau sisi positif, kelebihan kita ya, baik skill ataupun lainnya. Keren banget Danka. Dan kita sekarang ingin tahu juga nih ya, Danka sama Atila, untuk proses perjuangannya itu gimana sih untuk bisa meraih prestasi nih ya? Ke Atila dulu ya. Oke, boleh. Oke, nah yang
pasti juga mungkin banyak yang penasaran gimana nih cara Atila belajar atau kampus UMJ ini memfasilitasi teman-teman yang tunanetra begitu ya untuk bisa memahami pelajaran mata kuliah sehingga bisa bersaing juga nih dengan teman-teman lainnya gitu Danka. Atila, mohon maaf. Oke. Itu keren nih. Iya, Atila. Oke, kalau yang pertama sih alhamdulillah memang di UMJ sendiri juga dari dosen-dosen dan dari teman-temannya juga welcome banget ya gitu dengan teman-teman disabilitas. Jadi alhamdulillah juga dapat support juga dan dibantu juga jika memang ada kendala. Nah kalau dari aku sendiri memang alhamdulillah kan juga sekarang teknologi udah berkembang ya gitu. Jadi memang kita sebagai disabilitas tak terkecuali teman-teman tunanetra juga harus bisa nih menguasai teknologi karena itu pasti bakalan kepake banget nih kayak untuk di perkuliahan, untuk di pekerjaan gitu. Jadi dengan adanya teknologi sekarang kayak handphone dan laptop kan dilengkapi pembaca layar ya gitu untuk teman-teman tunanetra. Jadi kan bisa kita akses juga nih ya handphone dan laptop. Nah itu ngebantu banget sih gitu dalam proses perkuliahan aku. Jadi memang aku selalu pakai handphone, selalu pakai laptop tuh untuk ngerjain tugas, untuk baca materi, untuk searching materi-materi gitu. Dan memang sekarang juga alhamdulillahnya sistem perkuliahannya juga rata-rata materinya diberikannya soft file ya gitu, jadi bisa kita akses dari handphone, dari laptop, jadi alhamdulillahnya juga mudah gitu untuk bisa kita baca. Baik, jadi itu seperti apa tuh teknisnya? Jadi dari suara ya atau bagaimana? Jadi kalau di handphone sama laptopnya sebenarnya sama gitu ya, nggak ada perbedaan sama dengan yang dipakai oleh teman-teman non tunanetra. Cuman memang kalau untuk teman-teman tunanetra itu ada fitur tambahannya software pembaca layar atau screen reader. Jadi si screen reader ini dia nanti akan membacakan tulisan apa yang ada di layar gitu ke dalam bentuk suara. Jadi kalau teman-teman yang non tunanetra itu sistemnya melihat, kita mendengar apa yang ada di layar gitu. Keren ya. Berarti pakai headset atau earphone? Iya, kalau misalkan kayak di tempat rame gitu ya memang lebih nyaman pakai headset atau earphone ya gitu. Jadi biar kita bisa lebih jelas dengarnya dan nggak mengganggu orang-orang di sekitar juga ya gitu. Keren, Atila. Itu perjuangannya Atila ya. Kalau Danka nih sekarang, kalau Danka ketika menjadi asisten dosen berarti dipercaya ya sama dosen kan ya. Nah itu respon teman-teman mahasiswa yang lain gimana? Ada nggak pengalaman berkesan gitu pada saat Danka menjalani tugas nih tanggung jawab sebagai asisten dosen? Alhamdulillah sih aku diterima banget dari mulai teman-teman itu mendukung banget dan dari dosen semua dosen justru mendukung banget untuk aku terus berprestasi terus seneng juga ngelihat aku untuk bisa ngajar di satu kelas gitu. Terus selain itu juga dukungan dari orang tua yang mana mendukung aku untuk terus mengajar, untuk terus berbuat kebaikan. Itu kan salah satunya berbuat kebaikan juga ya. Jadi dari situlah motivasi aku juga untuk kayak ya tidak ada hambatan dong karena mereka juga menerima aku. Jadi kenapa aku harus terhambat untuk nggak berbagi ilmu seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Danka dan juga Tila. Nah tapi biasanya kan tetap ada aja nih ya dalam keseharian mungkin hal-hal yang menjadi tantangan ataupun yang tidak mengenakan. Ada nggak pengalaman dari Danka sendiri momen-momen ketika Danka merasa merasa sedih atau tidak mengenakan atau mungkin pernah nggak merasa minder gitu dengan apa yang ada gitu? Kalau itu pasti ada ya dimanapun itu di suatu saat suatu keadaan tuh pasti pernah ada keadaan dimana yang ngerasa kok aku kayak gini ya sedangkan yang lain bisa gitu. Itu waktu itu aku seingat aku ya yang aku ingat aja itu waktu pas lagi bergeber-gebernya lagi seneng-senengnya ikut organisasi di semester 3 atau 4 gitu. Nah itu kan semua pada benar-benar ikut LDKM, terus ikut-ikut organisasi. Nah aku tahu kalau LDKM itu tuh membutuhkan fisik yang kuat gitu lah. Nah dari situ sebenarnya aku pengen gitu untuk ikut organisasi, cuman aku tahu fisik aku nggak kuat. Nah dari situ tuh aku mulai ngerasa ya kayaknya aku nggak bisa deh ikut organisasi. Nah dari situlah ternyata nggak mesti ikut organisasi juga kok untuk aktif di kampus. Aku bisa ikut kegiatan lain kayak aku waktu itu pernah ikut Wirausaha Merdeka juga dari kampus Merdeka Belajar. Terus aku kemarin yang asisten dosen. Nah dari situ aku lebih kepada ketika aku merasa minder, aku alihin ke yang lain, ke mana yang aku bisa, sehingga aku nggak terpatok pada standar orang-orang gitu. Baik, keren banget Danka. Jadi itu strateginya ya. Yeah. Kalau Atila gimana? Ketika mungkin ada momen-momen Atila ini merasa minder gitu, walaupun udah bisa mendengar, tapi ada saatnya tuh merasa minder itu gimana?
Oke, pasti yang namanya ngerasa minder, kadang ngerasa kenapa ya berbeda dengan yang lain, itu pasti ada ya gitu. Tapi balik lagi kita pelan-pelan gitu ya mencoba untuk bisa mengurangi rasa minder itu, mengurangi rasa kita berbeda dari yang lain. Pertama sih ya alhamdulillahnya dari segi balik lagi lingkungan ya gitu. Alhamdulillah keluarga, orang tua yang support, yang bisa menerima kondisi aku apa adanya. Jadi aku juga berpikirnya, mereka bisa nerima aku, berarti kan aku juga harus bisa nerima diri aku sendiri gitu ya dengan kondisi aku yang seperti ini. Dan juga alhamdulillahnya kan aku nggak sendiri gitu ya, banyak juga teman-teman tunanetra yang tersebar di luar sana, tapi alhamdulillah mereka juga bisa sukses, mereka juga bisa berprestasi, jadi ya insya Allah aku juga pasti bisa gitu. Baik, keren banget Atila, makasih ya Atila atas motivasinya nih, transfer motivasi, semangatnya juga, dan juga kita akan lanjut kembali, tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa UMJ Talks, kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Atila dan juga Danka. Ke Atila dulu deh. Atila, tadi kan kamu udah membagikan ya strateginya untuk bisa menerima keadaan yang ada dan juga tetap berprestasi. Pesan kamu nih Atila untuk teman-teman mungkin yang mereka nggak ada keterbatasan fisik, tapi mungkin mereka merasa minder. Bahkan mereka ada fasilitas, tapi mereka merasa kayak banyak alasan-alasan gitu untuk maju dan berprestasi. Apa pesan kamu untuk mereka, yang teman-teman kamu yang seperti itu? Oke, mungkin pesan aku yang pertama buat teman-teman non disabilitas, wajar banget kok kalau misalkan terkadang kita suka ngerasa minder atau ngerasa kayak nggak percaya diri dan belum menemukan nih potensi kita di mana sih, aku harus kemana sih, itu nggak apa-apa, wajar banget. Tapi jangan terus-terusan kita ngerasa minder, malahan kita nanti jadinya nggak mau nyoba, itu jangan sampai kayak gitu. Kita pelan-pelan coba cari potensi kita di mana, teman-teman sukanya apa, dan coba kembangin di situ. Karena kalau misalkan teman-teman minder terus nggak mau nyoba, nanti akhirnya malah jadi stuck di situ dan nggak tahu nih potensi teman-teman ke depannya kayak gimana. Siapa tahu hal yang teman-teman nggak pernah coba itu ternyata bisa jadi peluang besar gitu buat teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk coba sesuatu. Yang penting kitanya percaya diri dan ya kita merasa yakin kalau kita bisa gitu dengan hal yang ingin kita jalani tersebut. Terus juga buat teman-teman disabilitas semuanya, balik lagi ya, nggak apa-apa banget kalau terkadang kita suka ngerasa berbeda, ngerasa minder, tapi jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, dalam rasa perbedaan itu jangan terlalu lama sedihnya, karena sebenarnya kita itu sama kok dengan teman-teman non disabilitas, kita juga bisa berkarya, kita juga bisa berprestasi, jadi jangan pernah minder dan terus gali potensi yang teman-teman miliki, karena di sini kita semua nggak sendiri, kita semua di sini sama-sama berjuang. Oke, terima kasih Atila, keren banget. Sekarang ke Danka. Danka, gimana juga nih kamu bisa percaya diri, full percaya diri ya, dan terus berprestasi di tengah mungkin ada orang-orang yang mungkin meremehkan kamu gitu kan, dan kamu tetap bisa membuktikan nih, walaupun Danka nih kecil ya, tapi prestasinya menjulang tinggi gitu lah, ya. Kuncinya kalau dari aku sendiri, yang penting jangan dengerin orang lain, fokus pada support system yang kita punya, contohnya keluarga. Kalau keluarga mendukung, terus utamakan keluarga, karena sebaik-baiknya orang pasti kita balik lagi kok, pasti kembalinya ke keluarga. Terus orang-orang yang mungkin meremehkan kita itu, mereka cuma tahu ya secara luar kitanya aja gitu. Sebenarnya mereka nggak tahu kalau kita tuh punya semangat juang yang besar, dan semangat juang yang besar itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang juga besar gitu. Yang penting fokus pada diri sendiri. Mantap, jadi fokus sama diri sendiri ya. Kalau ada omongan yang nggak enakin, jangan didengerin, fokus sama diri sendiri, sama potensi diri, cari ya kelebihan diri ya. Baik, terima kasih ya Danka dan juga Atila tadi sebelumnya. Ini apa yang disampaikan benar-benar menginspirasi, bahwa walaupun tiap-tiap orang kan memiliki keterbatasan ya, baik keterbatasan fisik atau apapun itu, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berprestasi tentunya, untuk terus menjulang tinggi ya. Baik, terima kasih
Atila dan juga Iya, Danka terima kasih juga, atas Kak Vini. pesan-pesannya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa kembali diskusi lagi ya. Amin. Sukses terus ya. Terima Sehat selalu kasih, juga. Kak. Amin. Dan pemirsa TVmu juga Sobat Unggul TV OMJ, alhamdulillah kita sudah mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa dari teman-teman kita, Atila dan juga Danka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa terus memotivasi kita untuk fokus dengan kelebihan diri sendiri sehingga bisa meraih prestasi yang gemilang. Dan saya Vini Oliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.